yang hadir di Zoom pagi hari ini mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu saja berkat beliaulah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sampai hari ini sehingga kita semua bisa ikut berdiskusi dalam agenda ngopi seruput pada pagi hari ini. Sholawat berserta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang telah menghantarkan kita ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang di agenda Ngopi Seruput, yaitu ngobrol JPI seputar akar rumput, yang mana pagi hari ini kita akan membahas mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dalam sudut pandang hukum internasional. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Batara Ibnu Reza, SH, MSc, LLM, PhD, yang mana beliau nanti akan menjelaskan sekelumit mengenai konflik Palestina-Israel pada kita semua hari ini. Teman-teman semuanya, sebelum memasuki acara diskusi, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ingin menginformasikan bahwasanya Ngopi Seruput adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh Juris Police Institute, di mana agenda tersebut kami membahas isu-isu terkini mengenai kebijakan publik, hukum tata negara, hukum internasional, dan lain sebagainya yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya bisa terus menyaksikan sosial media Juris Police Institute untuk terus mengikuti agenda-agenda diskusi seperti sekarang ini. Tak lupa juga yang saya hormati teman-teman dan peserta dari Juris Police Institute. Semoga Juris Police Institute selalu istiqomah menjalankan semua tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Baik, teman-teman semuanya, pagi ini kita sengaja mengangkat tema yang memang belakangan ini sering sekali diberbicarakan di berbagai media sosial. Tentu kita semua juga saling menyaksikan banyaknya pertumpahan darah, peperangan, pro dan kontra terkait dengan perang yang terjadi saat ini di antara Palestina dan juga Israel, yang mana seringkali pembahasannya itu melebar kemana-mana dan tidak tahu dasar serta asal-muasal dari permasalahan itu. Untuk itu, mari kita semua memahami dan mencoba belajar berdiskusi terkait apa sebenarnya inti dari masalah yang terjadi antara Israel dan Palestina, yang mana kali ini khusus kita akan membahasnya dari sudut pandang hukum internasional. Baik, Pak Reza. Selamat pagi, Pak Reza. Assalamualaikum. Panggil saya Batara saja, maksudnya Pak Batara. Saya nggak biasa dipanggil nama belakang. Oh, maaf ya, Pak Batara. Hmm. Assalamualaikum, Pak Batara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat bergabung dengan kami semua. Kami senang sekali jadi bisa mengundang Bapak. Iya, begitu juga dengan saya karena ini menarik ya, karena juga hari ini juga di Jakarta ada demo besar ya, unjuk rasa berkaitan dengan solidaritas dengan Palestina. Jadi saya rasa selama 1 bulan ini, sejak 7 Oktober, konflik ini menjadi hangat kembali ya. Tapi kali ini konfliknya sangat berbeda, mengingat juga tidak hanya Palestina, tetapi beberapa negara juga ikut terlibat di dalam konflik bersenjata ini. Ada beberapa pihak, termasuk misalnya pihak Hizbullah di Lebanon Selatan, juga dari Yaman, dari faksi Houthi juga membantu. Jadi ini lebih berbeda nuansanya dibandingkan konflik yang sudah ada sejak 70 tahun lebih lah ya. Makanya kemudian ya tak tepat juga kita di minggu pagi, meskipun di Indonesia kita bisa menikmati diskusi ini dengan santai tanpa ada rasa kekhawatiran ada serangan bersenjata, akan tetapi kita perlu rasanya
untuk bisa memberikan solidaritas kepada bangsa Palestina, saudara-saudara kita, bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai umat manusia, karena bagaimanapun juga ini perjuangan panjang dan memiliki dasar hukum yang sudah dipastikan diakui oleh seluruh bangsa atau seluruh negara di dunia. Ya, begitulah kira-kira. Baik, baik. Langsung saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Reza atas kesediaannya. Kami tidak sabar juga ingin mendengarkan dan memahami pemahaman dari sudut hukum internasional sebagaimana yang memang dibidangi oleh Pak Batara itu sendiri. Baik, teman-teman semuanya, mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama penjelasan yang akan dipaparkan oleh Bapak Batara Ibnu Reza. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, ibu bapak sekalian, rekan-rekan, saudara-saudara. Terima kasih dapat mengikuti diskusi pada minggu pagi hari ini. Sebenarnya kalau kita membahas konflik Palestina-Israel, itu kita tidak berbicara sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, tetapi kita harus mundur jauh ke belakang pasca Perang Dunia ke-1, ya. Ketika pada saat itu wilayah yang disebut sebagai Palestina berada di bawah eh, kekuasaan kekhalifahan Utsmaniyah pada saat itu. Tapi karena kemudian kalahan Utsmaniyah Turki dan kemudian juga bubarnya kekhalifahan Utsmaniyah Turki dan hilangnya sejumlah wilayah eh, apa namanya khalifahan pada saat itu, sehingga kemudian memunculkan eh, persoalan-persoalan terutama bekas wilayah Turki ini mau diapakan. Makanya kemudian karena kekalahan Utsmani pada saat itu, maka setelah ada perjanjian damai dan sejumlah perjanjian yang harus ditandatangani oleh sekutu dengan Turki, maka kemudian ada perjanjian yang namanya disebut sebagai Briand-Kellogg Pact, ya, itu tahun 1920-30 kalau tidak salah, Anda bisa cek sendiri. Tapi pada intinya adalah eh, kedua orang ini, yaitu Perdana Menteri Prancis dan Inggris ini, sepakat untuk membagi wilayah Utsmani dalam bentuk mandat protektorat di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Sebenarnya ini istilah mandat ini juga dipertanyakan, mengingat dalam praktek Liga Bangsa-Bangsa mandat ini berarti adalah sebuah legitimasi bagi negara-negara pemenang perang untuk mendapatkan wilayah, ya, atau dapat wilayah jajahan baru gitu, ya. Prancis mendapatkan Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris mendapatkan banyak, ya, dari Palestina, Irak, ya, kemudian di negara-negara Teluk, ya, itu hampir semua dikuasai oleh Inggris, sehingga kemudian kita bisa melihat perubahan hari ini gitu, ya. Inggris juga mendapatkan Jordan gitu kan, yang sebenarnya itu membagi wilayah, kesepakatan antara Prancis dengan Inggris yang sebenarnya itu adalah wilayah Suriah, ya, yang kemudian dibagi, yang bagian selatan diberikan kepada kemudian berdiri negara Jordan di situ, Yordan, ya. Nah, di dalam perjanjian tersebut, karena mendapatkan mandat di wilayah Palestina, Inggris kemudian uh, karena sudah mengetahui wilayah ini akan dijadikan rencana sebagai sebuah wilayah bagi orang-orang Yahudi sesuai dengan rencana kaum Zionis yang sejak lama bersekutu dengan pihak bersekutu pada saat Perang Dunia ke-1, sehingga eh, pada saat itu sudah ada konflik, ya, antara eh, penduduk Arab dan penduduk Yahudi, yang sebenarnya penduduk Yahudi ini bukanlah Yahudi yang memang berasal dari Palestina, tetapi Yahudi yang mereka datang dari Eropa, mereka datang dari Rusia, ya kan, dulu masih Uni Soviet, mereka tiba dari Armenia, mereka datang ke sana untuk berusaha eh, membuat sebuah apa namanya wilayah wilayah-wilayah pendudukan, ya, atau settlement gitu, ya, wilayah tinggal atau disebutnya wilayah untuk apa namanya tinggal mereka. Nah, disitulah kemudian mulai muncul konflik, dan lewat saat itu
wilayah itu masih dipegang mandatnya oleh Inggris sampai pada tahun 1947 ya, setelah Perang Dunia Kedua dan munculnya PBB. Disitulah kemudian muncul lebih permasalahan karena ada upaya untuk diusulkan partisi ya, pemisahan antara sebuah negara Yahudi dan satu lagi wilayah Arab untuk negara Palestina. Tetapi ini semua ditentang oleh negara Arab, mengingat juga pada 1948 diproklamirkan berdirinya negara Israel, dan pada saat hari itu juga PBB mengeluarkan resolusi bukan resolusi Majelis Umum 181, di mana itu mensupport berdirinya negara Israel ya, karena itu dia bicara soal partisi dan istilahnya mengesahkan. Nah, pada hari yang sama 1947 itu ketika dikeluarkan apa namanya Inggris keluar, nah disitulah kemudian perang Arab Israel pertama terjadi. Ya. Sayangnya ya 1947-48 itu perang itu diakhiri dengan gencatan senjata dan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara-negara Arab seperti oleh Lebanon, Suriah, eh, Jordania dan Mesir itu mereka keluar dari wilayah itu sehingga Israel memenangkan perang sehingga 70% wilayah yang kita lihat hari ini itu dimenangkan oleh Israel ya. Jadi bagaimana kemudian strategi bahwa saya ingin mengatakan bahwa strategi meninggalkan tempat itu dimanfaatkan oleh Israel ya. Eh, itu yang kenapa disebut oleh orang Palestina sebagai Nakbah, hari apa namanya penderitaan yang selalu dirayakan oleh orang-orang Palestina karena mereka kalah di situ. Nah, sering berjalannya waktu, Perang Arab Israel kedua tahun 1967 itu lebih menjadikan sejumlah wilayah Arab itu dikuasai oleh Israel karena itu tadi kekalahan dan kesalahan juga negara-negara Arab ketika melakukan perang selama 6 hari. Ada 4 wilayah yang kemudian diduduki oleh Israel. Yang pertama itu Yerusalem Timur, ya. Kemudian dataran tinggi Golan yang ada di Suriah. Kemudian ada tepi barat Sungai Jordan dan kemudian jalur Gaza. Yerusalem Timur sampai saat ini adalah ibu kota Palestina yang kemudian sebelumnya tahun 1950 pemerintah Israel kemudian melalui parlemennya mengeluarkan undang-undang tentang Undang-Undang Yerusalem, yaitu menyatakan bahwa Yerusalem itu tidak terpisahkan satu, apakah itu barat dengan timur, dan dia adalah ibu kota Israel. Yang ini sampai sekarang menjadi perdebatan dan belum mendapatkan pengakuan secara internasional, mengingat sejak 1947 melalui PBB bahwa Yerusalem itu dinyatakan sebagai corpus separatum atau separation body, nggak bisa kemudian dinyatakan bahwa wilayah ini secara penuh adalah milik Israel. Tidak, justru itu di bawah mandat PBB. Ya, dengan waktu itu di bawah pengawasan Yordania. Sayangnya ketika perang 1967 Yordania kalah dan harus keluar sehingga tidak heran kemudian wilayah Al-Aqsa atau Al-Quds itu kemudian dikuasai oleh pihak Israel hingga saat ini. Tetapi pendudukannya kemudian menjadi masalah. Makanya kemudian sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB sejak 1980, 70 berapa ya, 80, kemudian 67 kalau nggak salah, 79, 80 itu keluar. Ya, resolusi Dewan Keamanan PBB 46, resolusi Dewan Keamanan PBB 465 itu tahun 80 itu menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang diduduki pasca perang 1967 itu tidak diakui dan tidak sah diduduki oleh Israel. Jadi yang berlaku dalam hukum internasional adalah hukum pendudukan sebenarnya yang itu diatur di dalam Konvensi Jenewa keempat berkaitan dengan hukum pendudukan. Nah, ini ya tadi setelah kita tahu ya dari awal gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi bagaimana kemudian ada 4 wilayah yang menjadi masalah, bagaimana kemudian kita melihat wilayah Gaza ini kan dahulu di bawah Mesir, sedangkan wilayah tepi barat itu di bawah Jordan, ya Yordania. Nah, memang di dalam hukum internasional ada beberapa cara untuk mendapatkan wilayah. Pertama, pendudukan. Yang kedua itu aneksasi atau pencaplokan. Yang berikutnya ada yang disebut sebagai cession atau sesi, itu artinya penyerahan, dan juga ada accretion, itu penambahan.
Nah, masing-masing ciri-cirinya itu berbeda menurut hukum internasional untuk mendapatkan wilayah. Kalau pendudukan artinya dia diduduki oleh kekuatan yang lebih dominan, ya. Dan untuk sesi itu ada penyerahan, seperti misalnya penyerahan wilayah eh, yang dilakukan oleh, tapi waktu itu Uni Soviet ya. Contohnya waktu Khrushchev menyerahkan wilayah Crimea atau Crimea itu kepada Ukraina sebagai bentuk hadiah dukungan rakyat Ukraina, waktu itu masih di bawah Soviet, sebagai bentuk apa menunjukkan solidaritas rakyat Ukraina kepada Uni Soviet, sehingga kemudian dihadiahkan Crimea yang memang aslinya milik Rusia, yang pada saat ini kemudian Crimea rakyatnya menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Rusia, meskipun itu wilayah Ukraina. Nah, ini pembahasan yang lain nanti, tapi itu adalah salah satu contoh. Kemudian ada aneksasi. Nah, aneksasi ini atau pencaplokan itu banyak terjadi. Misalnya bagaimana kemudian contoh terakhir pada tahun 90 pada saat Irak eh, mengambil wilayah Kuwait ya, masuk ke dalam wilayah Kuwait dan kemudian menyatakan Irak sebagai provinsi, Kuwait sebagai provinsi baru dari Irak. Nah, itu aneksasi ya. Nah, ini kemudian eh, contoh-contoh di mana hukum internasional untuk mendapatkan wilayah. Walaupun yang dalam yang terakhir itu ilegal ya dilakukan. Bahkan untuk kasus beberapa ahli di dalam hukum internasional memberikan contoh ketika Indonesia masuk ke Timur Timur itu sebagai bentuk aneksasi ya, pencaplokan, karena wilayah itu dianggap sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri atau non self governing territories, hingga kemudian tahun 1975 ketika Indonesia masuk dengan alasan membantu perjuangan rakyat tim-tim tapi nggak keluar-keluar gitu loh. Yang namanya humanitarian intervention itu ada batasnya ya, ada limitnya, tapi Indonesia kemudian tidak keluar, bahkan menjadikan dia itu sebagai provinsi. Butuh berapa lama? Hampir 23 tahun setelah dilakukannya referendum tahun 99, sehingga Timor Leste kemudian mendapatkan kembali kemerdekaannya. Nah, ini adalah beberapa contoh, dan dalam konteks Palestina apa yang terjadi adalah sebuah pendudukan. Nah, pendudukan dalam dalam konteks tadi saya katakan dasar hukumnya adalah konvensi keempat dari konvensi Jenewa. Sebenarnya hukum internasional juga mengatur hukum, khususnya hukum humaniter atau yang dikenal sebagai hukum konflik bersenjata internasional, atau dahulu disebutnya sebagai hukum perang, itu diatur dalam protokol tambahan 1977. Kalau Anda melihat pasal 1 protokol tambahan 1977 menyatakan bahwa konflik bersenjata internasional itu adalah konflik di mana melibatkan rakyat untuk melawan apa yang disebut sebagai dominasi kolonial, pendudukan asing, dan rezim yang rasis gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri atau right of self determination. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa yang disebut sebagai alien occupation, nah, dari mana kemudian definisi alien occupation itu kita mengetahuinya dari komentar terhadap pasal 1. Kalau di Indonesia itu kalau ada undang-undang ada penjelasan kan. Nah, penjelasan ini ada dalam konteks hukum internasional biasanya kita gunakan istilah komentari. Gitu loh. Nah, komentari itu adalah di dalam dalam apa namanya? Komentari pasal 1 protokol tambahan 1 1977 dari Konvensi Jenewa menyatakan bahwa ada pendudukan, apakah itu sebagian atau keseluruhan, namun ya tidak tidak selalu kemudian ia membentuk sebuah negara. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemudian pendudukan Israel itu kan awalnya kecil gitu ya. Mereka bukan orang yang origin atau orang asli yang datang dari wilayah itu. Mereka datang dari Eropa, dari wilayah-wilayah di luar negara, apa namanya, di luar wilayah Palestina. Kemudian mereka melakukan pendudukan. Mereka orang asing yang datang, kemudian secara parsial mendirikan sebuah negara. Ya, sekarang kan masih parsial, belum total. Makanya kemudian dalam konteks perang Gaza hari ini, di mana tanggal 7 Oktober Hamas melakukan penyerangan terhadap wilayah Israel dan kemudian eh, dipandang sebagai tindakan teroris karena Hamas menurut eh, masuk daftar PBB sebagai organisasi teroris. Nah, ini sebenarnya juga sebuah masalah karena istilah teroris itu sebenarnya kan juga istilah yang delicate ya, sangat sangat rentan dari
pengaruh-pengaruh politik dalam hal ini. Karena sekali lagi ada adegium yang mengatakan bahwa one man terrorist is another man freedom fighter. Seorang teroris itu bisa dinyatakan sebagai orang yang sama untuk sebagai pejuang kemerdekaan gitu. Nah, persoalannya kalau itu kemudian melihat Hamas sebagai pejuang kemerdekaan, kita tidak bisa melihat hanya pada tanggal 7 Oktober gitu loh. Dari apa yang sering saya sampaikan bahwa apa yang terjadi sebagai pendudukan ini adalah respon dari pendudukan sejak 1948. Jadi sudah berapa lama? 70 tahun lebih ya. Betul. 1948 2023. Nah, ini harus dipandang seperti itu, bukan kemudian melihat adanya bahwa ini serangan teroris. Nah, Israel kan selalu mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris sehingga kemudian eh, apa namanya dimulainya packnya itu adalah 7 Oktober. Kalau saya tidak melihat sebagai orang yang paham hukum internasional dan mencoba untuk menyangkal pendekatan Barat karena mereka memiliki politik untuk in favor ya untuk mendukung Israel, saya tidak melihat 7 Oktober sebagai sebuah titik tolak dari permasalahan konflik hari ini. Tetapi konflik hari ini harus dihitung jauh sebelumnya, sebelum negara Israel berdiri. Nah, itulah kenapa dalam argumen-argumen kita yang seharusnya lebih cerdas, khususnya Indonesia, ya dalam advokasinya membela Palestina, itu pastinya tentu mempertimbangkan menggunakan argumen bagaimana kemudian syarat sahnya berdirinya sebuah negara Israel itu sebenarnya adalah ilegal karena dia bentuknya adalah alien occupation. Orang asing datang kemudian mendirikan negara. Ya, dan ini sebenarnya bukan hal baru. Tahun 1960-an di 62 atau 61 itu ada negara yang secara unilateral menyatakan diri sebagai negara merdeka. Ya, namanya Rhodesia Selatan. Nah, Rhodesia Selatan itu tahun 1962 atau 61 Anda bisa ketik aja Google ya atau Southern Rhodesia itu ada yang disebut UDI Unilateral Declarations of Independence. Jadi secara unilateral dia menyatakan saya merdeka, tapi dominasinya orang kulit putih di Afrika ya yang kemudian tidak mendapatkan pengakuan secara internasional oleh negara-negara termasuk juga dari negara induknya yaitu Inggris. Sehingga pada akhirnya tahun 1970-an terjadi negosiasi karena konflik bersenjata yang cukup panjang dengan kelompok gerilyawan kemerdekaan pada saat itu, maka kemudian ketika mereka setuju untuk mengadakan pemilihan umum ya untuk membentuk pemerintahan, maka kemudian pemerintah minoritas kulit putih eh, harus tersingkir karena hasil hasil pemilihan yang dimana dimenangkan oleh sayap politik dari apa namanya kelompok bersenjata yang dimotori oleh para gerilyawan dan negara berubah namanya menjadi Zimbabwe. Nah, itu jadi bukan hal baru ya. Nah, tapi dalam konteks Israel ini ada dukungan yang cukup nyata dari negara-negara barat dan mereka kemudian menafikan ada persoalan ketika peperangan itu dilakukan tanpa batas gitu, unlimited war dan itu tidak bisa kemudian kita diamkan. Dan dalam hukum internasional hal tersebut sangat ditentang keras dan dilarang. Contoh misalnya perang yang saat ini adalah bagaimana menyasar pada orang-orang sipil dan target yang bukan militer. Contohnya apa? Rumah sakit. Ya, walaupun Israel menyatakan bahwa rumah sakit itu tempat kami mendapatkan informasi rumah sakit itu menjadi basis dari Hamas untuk melakukan konsolidasi. Tapi bagaimanapun juga rumah sakit bukanlah target yang sah untuk diserang dalam hukum humaniter. Jadi makanya kemudian hukum humaniter itu memberikan pilihan opsi ketika dia melakukan, ketika kemudian peperangan itu opsinya seperti apa untuk melakukan apa yang disebut sebagai metode dan sarana berperang. Makanya diperlukan informasi intelijen gitu ya dalam dalam setiap kali konflik bersenjata. Kalau memang rumah sakit itu ada musuh di sana, maka dia harus tahu secara pasti seberapa besar musuhnya. Satu batalion kah? Satu kompi kah? Satu regu kah? Sehingga kemudian pilihan untuk senjatanya atau prasarana sarana untuk berperangnya seperti apa? Tentunya kita tidak mengirimkan angkatan udara dengan kekuatan satu dua skuadron untuk menyerang si rumah sakit. Karena itu akan ada yang disebut sebagai collateral damage atau kerusakan diakibatkan
penyerangan yang berlebihan ya. Collateral damage itu akibat serangan akibat penyerangan gitu ya. Nah, korban akibat serangan, sampingan gitu loh. Ya. Nah, contoh misalnya kalau misalnya musuh melihat Kodam Jaya itu ada di Cililitan, sebelahnya itu ada Rumah Sakit UKI dan Universitas Kristen Indonesia. Kalau misalnya musuh melihat, oh kita serang Kodamnya, tapi collateral damage-nya universitas hancur, terus kemudian terminal Bayangan yang di Cililitan juga apa di PGC hancur. Nah itu dianggap sebagai collateral damage. Kalau ini enggak, memang bukan coincidence ya, tapi memang disengaja. Nah itu seperti itu ya. Jadi tidak semudah ketika kita berargumen secara politik ya, karena politik ini semua bisa kita argumen dan hukum itu bisa kemudian di pasal-pasal itu kita dalam argumen dengan menggunakan politik punya tafsir ya. Tetapi dalam kepastian hukum internasional bahwa dalam beberapa kali persoalan Palestina Israel kita bisa melihat bahwa persoalannya bukan hanya konfliknya ya, tetapi juga sejak 2015 pada saat itu Palestina sudah juga misalnya menjadi ya mengadukan hal ini atau menyampaikan masalah ini ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court ya. Januari 2015 Palestina mengakui yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional. Tanggal 2 mereka melakukan aksesi atau ratifikasi kepada Statuta Roma sehingga kemudian menjadikan Palestina sebagai sebuah negara yang menjadi negara anggota dari Mahkamah Pidana Internasional dari Statuta Roma itu. Tanggal 16 Januari 2015 pihak ICC melalui kejaksaannya, Office of the Prosecutor, itu kemudian mengajak apa namanya secara inisiatif mengadakan pemeriksaan awal atau preliminary examination terhadap situasi di Palestina. Ya. Nah, tanggal 1 April 2015 berlaku secara resmi Statuta Roma, ya artinya setiap ada kita meratifikasi atau mengaksesi perjanjian internasional itu diberikan masa tenggang gitu ya, transisi. Misal Januari kita ratifikasi, 3 bulan kemudian baru berlaku. Ya, karena perlu ada apa namanya semacam jeda memberikan kesempatan, perlu ada penyesuaian bagi negara domestik ya, apakah penyesuaian dari segi peraturan perundang-undangan, ya apa hukum, nah seperti itu. Nah sampai kemudian eh, kejaksaan di ICC, Office of the Prosecutor, mengajukan examination atau apa, pemeriksaan ini ke apa yang disebut sebagai eh, kamar pretrial. Saya tidak berani menerjemahkan ini sebagai pra-peradilan karena nanti bagi teman-teman yang praktek pidana akan bingung gitu ya. Ini peradilan. Karena kalau saya sebut pra-peradilan dalam konteks hukum di Indonesia, pra-peradilan itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara hanya menguji syarat apa sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidak sah atau tidaknya penyitaan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka ini yang terakhir baru ya. Tetapi pre-trial ini adalah sebuah eh, cara yang apa namanya yang biasa mekanisme yang diadopsi dari tradisi Anglo-Saxon ya. Tapi di ICC sendiri di Mahkamah Pidana Internasional baik itu sistem Eropa kontinental maupun sistem Anglo-Saxon atau Anglo-American itu menjadi satu sehingga kemudian pre-trial ini apa? Pre-trial ini adalah menguji ya apakah sebuah kasus dapat dilanjutkan, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan ICC atau Office of the Prosecutor itu kemudian layak untuk diteruskan dan diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Jadi itu sebenarnya kenapa kalau di film-film di Amerika ya atau di film-film di Inggris gitu ya, sebelum kita bersidang ya itu ada yang namanya pre-trial, jaksa dengan yang apa namanya pengacaranya termasuk juga tersangkanya dalam hari ini belum terdakwa kan, cuma menyatakan misalnya jaksa bahwa orang ini eh, telah melakukan kejahatan bla 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 bla, tidak ada uang apa namanya, uang pengganti, kami menuntut dia hukuman sekian tahun. Nah, tinggal kemudian pengacaranya bilang ya atau si terdakwa apa, nah di sini mulai kemudian tersangkanya bilang, "Oke, kamu guilty atau not guilty, bersalah atau tidak?" Kalau dia bilang
bersalah, tidak akan ada lagi pemeriksaan saksi-saksi langsung. Tapi kalau dia bilang tidak bersalah, maka kemudian dari pre-trial dilanjutkan ke persidangan utamanya, mengadili dan membuktikan itu tadi. Nah, di dalam konteks Mahkamah Pidana Internasional dia menguji sah atau tidak. Itulah apakah alat bukti yang ditemukan itu sah, ya? Apakah kemudian orang-orang yang memberikan kesaksian itu sah, adalah apa namanya orang yang tepat, memiliki legal standing. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi diuji di situ dan pada tahun 2021 Mahkamah Pidana Internasional dalam hal ini Pretrial Chamber, ya, Kamar Pretrial nomor 1 menyetujui untuk melakukan bahwa kejaksaan dapat melanjutkan investigasi. Itu 2021, tetapi sekarang ada situasi baru di tahun 2023 berkaitan dengan eh, serangan Hamas di tanggal 7 Oktober. Terakhir saya cek di website Mahkamah Pidana Internasional, maka kemudian kasus 7 Oktober itu menjadi tambahan untuk bisa kemudian dimasukkan di dalam apa namanya pembahasan kasus masalah Palestina di Mahkamah Pidana Internasional. Patut diketahui bahwa Israel hingga saat ini tidak menjadi anggota dari ICC, termasuk Indonesia, sayang sekali ya, membela Palestina tapi nggak total, tidak mau kemudian menjadi anggota atau misalnya members dari sebuah eh, institusi yang mempromosikan keadilan internasional. Seharusnya kita menjadi motor ya dari apa namanya sebuah organisasi internasional, ya, pengadilan internasional di mana Amerika Serikat, Israel, India, Soviet, ya sorry, Rusia itu tidak ada di situ. Seharusnya Indonesia bisa berperan. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin katakan bahwa dalam mekanisme internasional, hukum internasional, untuk konflik Palestina Israel itu sampai sekarang hukum internasional masih berpihak pada Palestina. Tetapi itu hanya sekedar apa namanya argumen dalam segi hukum. Tetapi kita perlu penafsiran, kepastian penafsirannya dari Mahkamah Pidana Internasional atau Mahkamah Internasional. Karena kalau di Mahkamah Internasional lain lagi, yang hanya bisa beracara di sana hanya negara, ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana kemudian eh, apakah kemudian isunya biasanya kalau di Mahkamah Internasional isunya itu berkaitan dengan sengketa wilayah, misalnya Indonesia Malaysia dalam konteks SIPA dan Ligitan itu misalnya, atau misalnya kasus Amerika Serikat, ya, paramiliter melawan Nicaragua pada saat itu tahun 80. Jadi banyak hal, bukan bukan antara individu ya, sedangkan Mahkamah Pidana Internasional ini mengadili individu, ya. Mengadili individu itu siapa? Biasanya para eh, pembuat kebijakan di negara tersebut yang diduga melakukan tindak pidana yang masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Nah, dalam hal ini ICC itu dalam kasus Palestina itu memeriksa kejahatan berkaitan dengan kejahatan perang, ya, war crimes, ya. War crimes-nya apa? War crimes-nya itu yang dilakukan atau kejahatan perang yang dilakukan Israel, ya. Nah, itu diatur di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Apa apa jenisnya? Pertama, pelanggaran serius terhadap konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, dan berikutnya juga pelanggaran-pelanggaran serius yang lain, ya, dari hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Nah, ini sudah masuk nih sejak tahun 2015, ya, dan disetujui tahun 2021 untuk dilanjutkan. Nah, kita tinggal tunggu nanti di Mahkamah Pidana Internasional dengan kasus yang terakhir juga berarti include ya, termasuk juga kasus 7 Oktober ini. Nah, bagaimana kita memandang konflik hari ini, misalnya kalau kita lihat 7 Oktober, sebenarnya itu kan bentuk serangan itu sebagai respon terhadap eh, pendudukan yang sudah lama, ya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah serangan terorisme yang baru gitu. Tidak, ini sebuah serangan yang dilakukan sebagai respon terhadap penjajahan yang cukup lama. Ingat, Gaza itu kalau Anda lihat peta adalah sebuah wilayah yang sangat kecil menghadap ke laut, ya. Dan itu sekelilingnya
di sekelilingnya ya dijaga ketat, bahkan makanya kemudian bahkan pihak internasional menyebutnya sebagai sebuah penjara yang paling luas gitu ya, yang yang dibangun oleh Israel gitu. Nah, orang-orang Israel atau para pendukung Israel selalu mengatakan bahwa yang mulai kan Hamas dulu. Jangan lihat 7 Oktobernya, lihat tahun 1948, sejauh sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada soal jawab gitu, buat apa merdeka kalau kemudian teroris ya? Kita juga dulu dianggap sebagai ekstremis teroris ketika melawan Belanda, ya kan? Nah, di situ kita kemudian punya argumen yang namanya kita melawan penjajahan, mereka menyebutnya sebagai teroris, apakah negara-negara Barat khususnya ya. Makanya kemudian saya berusaha sebenarnya untuk memisahkan sentimen politik dengan eh, argumentasi hukum internasional. Ya. Sentimen politik itu bisa kita taruh sebagai suatu bahan, tidak menjadi bahan utama. Karena kalau kita bicara politik, biasanya kita menggunakan emosi ya. Tetapi ketika kalau bicara argumentasi hukum, kita menggunakan kecerdasan dan kapasitas otak gitu loh. Sehingga kemudian ketika kita berargumen, kita tidak kehilangan akal sehat kita. Kalau dalam politik, orang bisa menuduh ya kamu partisan. Ya. Bahkan ketika berargumentasi hukum, walaupun kita partisan, kita tidak terlihat eh, apa namanya eh, asal berdebat dan bising ya. Nah, inilah yang kemudian bagi para akademisi hukum internasional yang melakukan advokasi terhadap Israel tidak hanya dilakukan oleh negara-negara yang berbasis penduduknya Islam paling banyak seperti Indonesia atau negara-negara yang mengaku ideologinya Islam, tetapi sejumlah akademisi hukum internasional dari negara barat baik itu di Eropa dan Amerika Serikat yang membela Palestina menggunakan hal yang sama untuk berargumen. Sehingga kemudian Anda bisa lihat bagaimana kemudian Palestina dibantu oleh sejumlah lawyers ya yang tidak hanya berbasis di Palestina atau negara-negara Arab dalam khususnya, tetapi juga negara-negara Eropa berhasil kemudian meyakinkan bahwa ini kasus Palestina memiliki nilai tersendiri sehingga kemudian diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional. Ya. Nah, untuk bisa ke sana harus jadi members. Nggak bisa kita bising di luar gitu ya, cuma hanya di PBB. Tapi PBB itu adalah lembaga politik. Ya. Bagaimana kita berdiplomasi, bagaimana kita berunding, bagaimana bisa bernegosiasi. Tapi Mahkamah Pidana Internasional itu tidak bisa kemudian berpolitik di situ. Ya. Keberpihakan itu kan eh, tidak bisa ditunjukkan secara gamblang ya karena keberpihakan itu kan politik karena semua keberpihakan itu diuji di muka hakim di muka majelis ya lewat apa lewat bukti lewat pembuktian lewat kesaksian yang sah. Nah kita bisa lihat bagaimana kemudian nanti ke depannya apakah kasus ini kemudian lanjut ke Mahkamah Pidana Internasional, apakah kemudian kantor kejaksaan dari ICC dapat melanjutkan ya. uh, jadi ada ini masih panjang sebenarnya sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik Palestina Israel dalam pandangan hukum internasional itu memiliki dasar yang kuat khususnya bagi Palestina untuk bisa kemudian mengajukan kasusnya dengan argumen hukum internasional baik itu di forum-forum internasional seperti PBB atau forum yang seperti Liga Arab, meskipun saya harus akui kekecewaan saya terhadap Liga Arab karena sebagian besar sekarang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena bagaimanapun juga hubungan diplomatik dengan Israel itu memiliki dampak yang cukup luas dalam konteks kebijakan negara itu ketika memandang Palestina. Apakah kemudian tidak ada masalah? Tidak masalah. Ya memang tidak masalah. Silakan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Akan tetapi itu akan diuji sejauh mana kemudian keberpihakan negara terhadap apa yang terjadi hari ini. Negara seperti Uni Emirat Arab, kemudian Mesir, ya, dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sangat berhati-hati mengeluarkan pendapatnya soal konflik hari ini. Anda bisa melihat, Anda cek sendiri. Satu-satunya yang tegas dan kemudian bisa mengeluarkan pendapat secara terbuka itu hanya Turki. Tapi patut dipahami bahwa Turki memiliki hubungan sejarah terhadap Palestina mengingat wilayah yang disebut sebagai Arab itu yang termasuk di dalam Palestina adalah dulu sebagai wilayah Khalifah Utsmaniyah. Ya.
Apakah Turki memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Mereka dua-duanya best friend, harus diakui. Ya. Nah, ini kita bicara politiknya ya, karena kita nggak bisa kemudian menutup mata bahwa hukum itu adalah produk politik dalam hal ini. Tetapi dia tidak selamanya kemudian berlaku atau misalnya dimenangkan oleh negara-negara besar gitu loh. Negara-negara liliput juga kalau mereka mau kemudian sepakat melawan negara-negara besar, maka dia bisa menaklukkan Gulliver. Kalau Anda tahu cerita Lilliput dan Gulliver, Gulliver itu raksasa masuk ke negeri Lilliput. No. Kemudian ketika Lilliput ini melawan si Gulliver gitu, menaklukkannya, tinggal diikat kiri kanan segala, sehingga kemudian raksasa jatuh. Ya, nah itulah sebenarnya kenapa diskusi ini menjadi penting. Ya, eh, artinya argumen-argumen dalam konteks hukum itu perlu diperbanyak, ya, perlu didengungkan sehingga walaupun negara-negara besar itu bisa melakukan manuver politik, tetapi kita bisa melihat bagaimana kemudian di PBB sendiri, khususnya di Dewan Keamanan PBB, beberapa kali resolusi yang berkaitan dengan Palestina Israel, khususnya pasca 7 Oktober, itu tidak pernah selesai. Usulan resolusi dilakukan oleh waktu itu negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, kemudian diveto oleh Rusia dan Cina, ya, oleh Tiongkok gitu. Karena mereka sendiri juga tidak berkenan atau tidak menyetujui ya apa yang dilakukan oleh Israel yang mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Barat, khususnya tiga anggota lain ya, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya memang itu yang disebut sebagai politik gitu ya, di dalam PBB. Tapi apakah kemudian resolusi adalah sebagai produk hukum? Iya, kita bisa katakan demikian karena ketika resolusi dikeluarkan, dia sifatnya mengikat dan dia bisa ditegakkan dengan menggunakan kekuatan. Kalau itu dalam konteks jika situasinya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Persoalannya di konflik ini itu sudah seringkali dinyatakan bahwa konflik Palestina-Israel adalah membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Persoalannya ya, apakah kemudian ada kekuatan asing yang mau melakukan intervensi? Itu sulit ya. Seperti apa? Nah, sekarang ditambah konflik itu ketika setelah 7 Oktober, kelompok Hizbullah di Lebanon melakukan serangan juga dari selatan Lebanon, kemudian Yaman melalui faksi Houthi juga melakukan serangan ke wilayah Israel, tapi negara-negara lain yang Arab tidak. Jadi kesannya hanya kelompok faksi Syiah saja yang kemudian melakukan serangan secara aktif. Ya, dan ini buat kita di Indonesia kalau sudah ada itu, maka kemudian kita diam. Ya, karena apa? Oh, ini ada apa namanya, ada problem nih di antara kita nih dalam konteks Sunni Syiah dan segala macam. Sebenarnya kalau saya menutup mata untuk itu karena buat saya itu politik menjadinya. Pilihan kita apakah kita diam ketika ada penjajahan yang masih berlangsung, pendudukan orang apa namanya asing di wilayah yang memang bukan miliknya. Jadi Israel itu selalu berargumen bahwa tidak ada negara Palestina, ini adalah tanah yang dijanjikan. Mereka kembali dengan argumen agama. Jadi saya berhak kemudian mengundang apa namanya orang-orang Yahudi untuk kembali dan kemudian mereka mengetuk pintu rumah-rumah orang Palestina dan mengatakan, sorry ya ini dulu nenek moyang saya tinggal di sini, kalian pergi. Nah, Anda bisa bayangkan misalnya orang Belanda datang ke sini dan mengatakan bahwa sorry ya tanah ini dulu milik nenek moyang saya. Pilihannya apa? Mending kita berantem aja yuk. Nah itu aja, itu kan bentuk bagaimana secara natural konflik itu diperbolehkan ya dalam hukum internasional. Jadi hukum internasional itu berkembang melalui pendekatannya dua ya. Pertama perdagangan ya, yang kedua melalui peperangan gitu. Saya katakan bahwa konflik itu adalah bagian dari komunikasi ya. Perdagangan kita mengenal dengan bangsa lain itu melalui perdagangan sehingga kemudian ada penyebaran agama, ada kemudian perkawinan transnasional di situ, kemudian ada orang tinggal di wilayah wilayah tertentu. Kalau peperangan juga sama begitu ya. Sehingga kemudian muncullah apa yang disebut sebagai rumpun hukum internasional publik yang kemudian mengatur soal misalnya hukum humaniter, hukum perjanjian internasional, hukum diplomatik ya, kemudian hukum penyelesaian sengketa internasional, terus kemudian apa namanya dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum yang sifatnya
bukan perdata internasional ya sifatnya ya, tapi sifatnya adalah ekonomi dan perdagangan internasional. Ya, seperti apa ya? Perdagangan internasional itu kemudian apa? Perdagangan antar negara, kemudian pajak dalam kaitan dengan pajak internasional. Perdagangan itu kan biasanya bagaimana caranya menghilangkan penghalang tarif dan pajak dalam hal ini. Seperti itu. Nah, dalam dalam pagi ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya selama hampir 10 menit ini adalah bahwa konflik Palestina Israel dalam kacamata hukum internasional itu masih terlihat bahwa sejumlah instrumen dan juga tafsir serta hasil yang di keputusan melalui resolusi baik itu khususnya Dewan Keamanan PBB itu masih memihak Palestina. Persoalannya adalah dunia mau apa setelah itu, terutama memandang hari ini. Jadi saya rasa saya cukupkan demikian. Demikian provoking statement saya. Saya lebih senang ketika kita bersoal jawab agar kita efektif dalam berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya dan pengantarnya yang begitu lugas, memberikan pemahaman kepada kita semua yang pada intinya eh, tadi pas dengar Bapak bilang intinya sih PBB masih memihak Palestina itu eh, kita lega ya, Pak. Cuman yang menjadi pertanyaan yang ada di benak kami semua adalah jika memang PBB masih memihak Palestina, lalu eh, ini kan masyarakat awam melihatnya kenapa seakan-akan Israel ini dibiarkan terus menyakiti Palestina gitu, Pak. Eh, apakah tidak ada otoritas yang memang memiliki kekuasaan atau kekuatan yang bisa memang menghentikan tindakan dari Israel itu sendiri? Bagaimana, Pak? Nah itu ya saya paham itu ya. Tapi itu kan butuh keputusan politik yang dimana Dewan Kawanan PBB terdiri dari 5 negara permanen dan 10 anggota non permanen. Tahun 2016 ada resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 kalau nggak salah. Itu posisinya 14-0. Karena karena apa? Amerika Serikat abstain yang tetap menyatakan bahwa wilayah pendudukan itu ilegal, ya. Tapi dengan pertanyaan kok nggak ada apa namanya eh, move yang nyata gitu ya? Karena apa? Untuk menyatakan move yang nyata itu berarti misalnya kita bikin resolusi baru dong, harus mengirimkan pasukan perdamaian. Itu akan diveto lagi, ya. Jadi kita harus ingat realitas apa namanya dalam hubungan internasional ini ada yang namanya perspektif realisme gitu, bahwa realisme itu bicara soal hal-hal yang sifatnya siapa yang memiliki power, nah dia yang menentukan. Nah, dalam konteks Palestina Israel belum ada eh, keputusan ya dari negara-negara besar itu kita mau selesaikan dengan cara apa? Mengingat apa? Mengingat yaitu tadi, ini saling sandera, saling saling melihat apakah ada kepentingan atau tidak. Contoh misalnya, berbeda dengan ketika terjadi Perang Korea 1950-1953. Itu luar biasa. Kenapa? Dewan Keamanan PBB sendiri tidak bisa menyelesaikan. Karena apa? Kalau Amerika Serikat bikin bikin resolusi, ya draft resolusi diveto dengan oleh Uni Soviet pada saat itu. Inggris bikin resolusi, draft resolusi diveto juga. Ya waktu itu 1950 perang itu ya 1950 di awal-awal ya, berakhir kan 53. Itu Tiongkok belum ada karena waktu itu Tiongkok masih diwakili oleh Taiwan. Ya, Taiwan ya pro Amerika jadinya. Nah, sehingga yang terjadi apa? Majelis Umum mengambil alih proses yang ada di dalam Dewan Keamanan PBB untuk pertama kali, sehingga disebut sebagai resolusi eh, perdamaian. Waktu itu disebut sebagai Uniting for Peace, ya, yang dilakukan oleh General Assembly atau Majelis Umum PBB. Sehingga apa yang terjadi ya? Gencatan senjata. Sehingga perang Korea diselesaikan dengan gencatan senjata. Karena apa? Ya itu yang memang kemudian harus dilakukan. Nah persoalannya, kalau itu masuk ke Majelis Umum dan sepertinya Dewan Keamanan tidak mau itu diambil oleh Majelis Umum karena Majelis Umum sendiri ada 190 negara. Yang pasti mereka kalah di situ.
Ya kan mereka nggak mau nih liliput-liliput ini, wah ini kita selesai nih. Ya, makanya kemudian kita tidak melihat ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya progresif ya untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Contoh ada apa namanya pasukan perdamaian dikirim. Ya, kita berharap negara-negara besar seperti Rusia, Cina itu bisa kirim misalnya. Ya, karena Cina juga punya kepentingan. Kepentingan apa? Untuk memperluas pengaruh. Karena dia memiliki konfliknya juga di mana? Di Laut Cina Selatan. Nah, itu politik ya. Sehingga kemudian ini kalau Cina masuk, Indonesia juga berhitung. Kalau Cina masuk nih gimana nih? Ini dampaknya nih kalau dia dapat nama ini di konflik Laut Cina Selatan, negara-negara kayak Malaysia, Brunei, Filipina itu akan lain. Dan mereka pasti akan bisa abstain. Walaupun negara kayak Malaysia pendukung Palestina, dia akan abstain kalau Cina masuk. Ini ya permainan politiknya ya. Sehingga itulah kemudian pertanyaan itu harus bisa kemudian dijawab secara ilmiah juga. Karena dalam politik internasional kita tidak bisa apa ya serampangan kemudian oh ya kalau gitu Rusia masuk aja. Begini, saya yang contoh, pasukan perdamaian yang hadir di Lebanon saja itu juga sudah lebih dari 30 tahun, lebih bahkan 50 tahun. Ya, khususnya di daerah Blue Line, Blue Line itu garis antara yang memisahkan antara selatan Lebanon dengan Israel. Itu belum selesai. Ya, setelah Israel keluar dari Lebanon, masih belum selesai. Ya, termasuk juga apa? Termasuk juga pasukan perdamaian pasca perang Arab Israel di situ kemudian ditaruh di antara Israel dengan Mesir. Sampai sekarang belum, ya. Nah, Anda bisa lihat juga sikap Mesir terhadap konflik hari ini. Dia nggak bisa masuk, dia nggak bisa bantu karena dia memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau itu kemudian mereka masuk, dianggap deklarasi perang. Yang itu berarti Mesir melanggar perjanjian perdamaian Israel Mesir dan juga menghentikan bantuan Amerika Serikat sejumlah sekian juta dolar ya setelah perjanjian Arab apa namanya Mesir Israel yang disponsori oleh Amerika. Jadi begitu ya situasinya. Nah, itu politik, ya, itu politiknya. Tapi kalau hukumnya ya apa yang ditulis itu kemudian yang apa namanya ditafsirkan. Nah, penafsiran dan putusannya masih memihak Palestina. Nah, itu ya apa namanya jawaban saya kalau misalnya moderator bertanyakan, lo kenapa nggak ada move? Ya move-nya ya cuma itu yang kita bisa lakukan ya untuk bisa kemudian membantu Palestina ya satu-satunya yang nyata ya berperang. Cuma kita kan nggak bisa langsung ke sana, perlu ada budget dan segala macam ya. Eh, Bukan hanya kemudian mengirimkan orang. Berbeda lagi kalau kita ngirim orang buat apa ke sana? Kan kadang-kadang wah kita mau kirim orang ke Palestina. Anda tahu nggak medannya seperti apa? Ya, makanya harus dipikirkan. Kita tidak hanya ya sekali lagi tidak boleh seperti serampangan. Dulu waktu saya muda juga waktu saya SMA saya mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk pergi ke Bosnia. Tapi ayah saya bilang, orang miskin di sini masih banyak. Ngapain kamu jauh-jauh berjuang di sana untuk jihad misalnya waktu itu ya. Tapi ya kemudian kita bisa pikirkan bahwa satu-satunya cara untuk bisa bersolidaritas adalah menggunakan apa yang kita punya. Isi kepala itu gunakan. Kapasitas otak oke. Tenaga tapi terlalu jauh. Apa yang bisa lakukan? Ya tenaga misalnya bisa lakukan apa namanya? Oke, bantu teman-teman solidaritas atau misalnya ikut unjuk rasa. Silakan itu selama-lamanya iman lah ya. Nah, makanya tidak sembarangan juga. Kalau kita dikirim ke sana, kita mau perang. Kata orang Palestina, kami nggak butuh kalian kok. Kami butuh senjatanya aja. Kirim aja senjata di sini. Ya kan kita nggak kekurangan anak muda kok. Gitu sejak Intifadah tahun 90-an. Ya. Intifadah itu terjadi bukan di Gaza, tetapi terjadi di eh, wilayah apa namanya yang disebut sebagai wilayah Palestina di tepi barat maupun di apa namanya di Yerusalem. Ya. Nah itu kita bisa melihat gitu. Ya. Dan sekali lagi dalam anatomi konflik bahwa Hamas ini adalah kelompok lain yang terpisah dari kelompok Fatah. Fatah itu bahasa Arab dari PLO, ya, Palestinian Liberation Organization, ya, organisasi pembebasan Palestina. Ya, Hamas ini fokusnya kepada apa namanya gerakan Muslim ya, Mukawamah al-Islamiyah atau saya lupa namanya Hamas itu seperti apa. Jadi dua faksi ini berbeda pandangan gitu loh. Dalam konteks hari ini penyelesaian Israel dan Palestina Israel itu harus dengan solusi dua negara. Tapi Israel kan tidak mau ada dua negara.
kelompok Hamas juga nggak mau ada dua negara. Jadi hadapi aja nih kelompok-kelompok hokis ya, kelompok-kelompok elang, silakan aja bertempur. Dan pasti juga ada pendukungnya. Nah, itu politik yang saya katakan. Tapi untuk menemukan argumen argumen hukum, perlu juga kemudian dipikirkan bagaimana politik yang di PBB. Bagaimana politik Indonesia. Kalau Indonesia jelas pro-Palestina, itu nggak bisa didebat. Malaysia pro-Palestina. Brunei walaupun kecil, kaya gitu ya, dia tetap pro-Palestina. Ya. Bagaimana dengan Singapura? Singapura punya kedutaan besar Israel di sana. Nggak usah jauh-jauh. 1,5 jam terbang kita udah sampai Singapura. Ya. Nah, Singapura sangat berhati-hati dalam konflik ini. Karena apa? Kalau dia membuat statement berkaitan dengan Israel, maka dia berhadapan dua negara besar yang punya penduduk Muslim yang cukup lumayan gitu loh. Ya, ya ini politik dalam hal ini. Makanya kita harus berpikir cerdas dalam penyelesaian ini. Memang berunding adalah pilihan, tetapi harus ada yang konkret. Buat saya, dengan masuknya Mahkamah Pidana Internasional, artinya ada upaya, meskipun saya yakin karena Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki polisi ya untuk bisa menangkap pelaku, apakah itu Benyamin Netanyahu atau siapapun ya. Tapi saya yakin bahwa dengan ada masuknya seperti itu minimal bisa membuat peringatan kepada Israel untuk apa namanya meminimalisir langkah-langkah represif gitu. Karena kita kembali mundur tahun 2009 atau 2010 waktu ada kejadian, waktu itu ada bantuan ke Gaza lewat kapal Mavi Marmara milik Turki, Israel itu menyerangnya itu dari udara. Dan dia punya argumen hukumnya. Kan kami menyerangnya dari udara, tidak masuk wilayah Palestina. Kami kan stopnya di laut. Ya kan? Nah, jadi kita harus cerdas gitu loh. Apakah tidak banyak orang cerdas? Ya, tentunya banyak. Nah, untuk melawan argumen-argumen hukum yang dimunculkan oleh Israel, harus diingat juga banyak para akademisi di Israel sendiri yang menjadi ahli hukum internasional itu eh, perlu kemudian dipertimbangkan. Jadi tidak hanya kita menghadapi konflik bersenjata, tetapi kita menghadapi argumentasi hukum yang juga sangat apa namanya sangat legitimate bagi mereka, sehingga kita kemudian tidak boleh kalah dalam berargumentasi. Demikian, ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ternyata tidak semudah atau tidak sesimpel yang dibayangkan kebanyakan masyarakat ya Pak. Karena kan yang menjadi perbicaraan di kalangan masyarakat umum yang terutama yang masyarakat awam ya Pak. Karena kenapa susah-susah banget kalau semuanya pro Palestina, kenapa Israelnya tidak diberhentikan aja kan? Karena kita memikirnya demikian, tapi ternyata memang hukum internasional ini sangat rumit dan juga tidak terlepas dari kekuasaan politik itu tadi ya Pak. Mohon izin Pak, ini kita persilahkan juga kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau boleh juga menggunakan fitur raise hand, nanti dipersilahkan untuk menonaktifkan mikrofonnya dan bertanya langsung. Dipersilahkan peserta jika tidak ada. Oh ya, dipersilahkan kepada Pak Anwar. Ini efektif ya. Jadi nggak terlalu Ya. banyak buang waktu, kita lebih banyak diskusi begitu. Oh iya. Iya. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Bu? Ya. Halo? Suara Lanjut. Ya, Oh iya. dengar Pak. Ya siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi nih Pak Batara. Salam kenal dari saya Pak Anwar dari bagian barat Indonesia, Sulawesi Barat, Mamuju. Oh, baik, baik. Ya. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan, tapi sebelum saya lanjut, saya mengajak kepada seluruh peserta dan untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita di Palestina,
ada baiknya kalau mari kita sejenak menundukkan kepala, kita membaca dan mengirimkan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang di sana. Semoga saudara-saudara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban atas kejadian ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Baik, saya lanjut. Betul apa yang dikatakan oleh pemateri tadi, bahwa tidak semudah dan tidak segampang itu kita melakukan langkah. Patut pula kita sadari bahwa apa yang di benak masyarakat yang kadang mengatakan, kenapa sih negara ini tidak membantu, kenapa sih negara ini tidak membantu, itu juga kita tidak salahkan, karena itu merupakan salah satu rasa empati kepada Palestina. Namun seperti yang disampaikan tadi oleh pemateri, bahwa ada syarat. Artinya menurut saya ada rel-rel yang harus kita ikuti atau kita lewati sebelum kita melakukan langkah-langkah. Dan yang saya tanyakan kepada Bapak, bahwa kira-kira langkah-langkah apa yang harus atau yang bisa dilakukan oleh negara-negara untuk bisa meredam atau menghentikan kasus ini, agar konflik tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan korban material yang lebih banyak lagi. Saya kira itu pertanyaan dari saya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Bapak. Langsung nih, ada pertanyaan lain di chat, mungkin sekalian saja saya jawab kalau gitu misalnya ini. Ya, sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat. Pertama dari Ibu Siti Romlah. Izin bertanya Pak, pasca tanggal 7 Israel menyatakan serangan agresi militer mereka adalah untuk pembelaan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah pembelaan diri demikian diperbolehkan dalam hukum internasional? Ada pertanyaan juga dari Bapak atau Ibu Lauli. Mengapa Hamas dan Fatah tidak bersatu dalam melawan Israel? Ada kekuatan politik apa di antara kedua organisasi ini, padahal tujuan utama memerdekakan Palestina? Terima kasih. Terakhir ada pertanyaan juga dari Bapak Febri. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pendekatan hukum internasional dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan sosial, politik, dan ekonomi dalam mencapai solusi berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina yang terjadi hingga saat ini? Mohon pencerahannya. Baik, mungkin itu dulu Bapak. Baik, terima kasih. Kalau saya ingin menjawab dari pertanyaan dari chat ya, berkaitan dengan apakah ada dasar ya, anggap saja ada dasar hukum berkaitan dengan pembelaan gitu ya, bela diri gitu. Nah sebenarnya kalau Anda baca piagam PBB ya, UN Charter pasal 51 berkaitan dengan self defense, itu diperbolehkan dan itu menjadi dasar kemudian penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam hukum internasional ya. Use of force itu diperbolehkan dalam konteks pembelaan diri. Nah, makanya kemudian argumen saya yang saya berikan bahwa kita tidak melihat 7 Oktober serangan Hamas itu sebagai sebuah serangan yang baru gitu loh, 7 Oktober. Sebagaimana logika atau argumen yang dilakukan oleh Israel dan negara-negara pendukungnya. Bahwa karena ada serangan 7 Oktober, maka respon kami begini. Padahal serangan tanggal 7 Oktober itu adalah satu
rangkaian dari serangan panjang yang dilakukan selama ini oleh orang-orang Palestina terhadap pendudukan wilayahnya, pendudukan wilayah Israel di wilayahnya. Nah, sehingga kemudian apakah artikel 51 kemudian dapat disematkan di dalam konteks ini? Ya, persoalannya itu harus kemudian diuji di Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau Anda mengikuti penjelasan tadi, ada dinamika ya di Dewan Keamanan PBB. Kalau memang artikel 51 itu diberikan kepada Palestina dasarnya, maka kemudian yang terjadi adalah sampai sekarang pun kan tidak ada resolusi yang apa namanya ya dapat dibuat berkaitan dengan konflik Palestina Israel, khususnya pasca 7 Oktober. Karena apa? Baik Rusia maupun Cina tidak mendukung draft resolusi yang dilakukan oleh 3 negara yang lain. Plus juga 10 negara anggota itu bagaimana? Setuju atau tidak? Ya, jadi kan totalnya kan 15 gitu loh. Kalau misalnya ada satu negara yang veto, nggak jadi itu draftnya. Ya, misalnya gini, oke ini misalnya usulan anggap saja ya, Rusia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas di Palestina dalam hal ini adalah merupakan bentuk dari penerapan pasal 51 Piagam PBB. Bisa nggak diterima oleh Amerika itu? Oleh Inggris, misalnya oleh Perancis? Bisa tidak? Atau negara 10 itu tidak semuanya pro Palestina. Bisa tidak? Sehingga serangan itu bisa kemudian secara umum diterima sebagai hal yang umum, hal yang lazim, sebagai bentuk respon, begitu ya. Tentunya tidak, karena apa? Karena narasi-narasi yang dipilih adalah, Anda lihat kan, sebenarnya respon kami itu kan dari serangan teroris. Lihat apa yang dilakukan, penyanderaan yang dilakukan oleh Hamas, terus serangan terhadap bayi, ya apa pembunuhan terhadap bayi dan segala macam. Tapi lebih 70 tahun bayi-bayi Palestina, anak-anak Palestina, itu tidak ada seorang yang berbicara soal itu. Makanya saya katakan ini saling sandra. Itu politik ya, yang itu berimbas pada bagaimana kemudian kita menafsirkan aturan-aturan yang sudah ada di dalam hukum internasional. Nah, itu sebenarnya perjuangannya itu ada di situ. Ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi tidak gampang kemudian kita bilang, oh ini gampang dong pakai artikel 51. Iya, menurut kita kalau itu dilakukan dalam rangka apa namanya di dalam jurusan hukum internasional ya atau hubungan internasional itu ada yang namanya semacam game itu apa yang namanya UN apa begitu ya. Kalau ada peradilan semu, satu lagi ada semacam kayak apa namanya mereka menjadi perwakilan PBB. Ah, itu bisa. Ini enggak, ini serius ya. Gitu loh. Ini serius. Suatu hal yang diperhitungkan masing-masing negara. Kalau kita mengambil langkah ini, maka apa yang terjadi? Contoh misalnya, saya ingin menguji kekonsistenan kita, Indonesia. Kalau kita setuju menyatakan bahwa Hamas bukan teroris, maka kita setuju juga bahwa OPM itu bukan teroris. Setuju nggak kita? Fair dong. Apa yang terjadi di Papua wilayah kita, meskipun dia sudah ditabalkan oleh PBB sebagai wilayah Indonesia, kemudian ada organisasi pembebasan seperti OPM melakukan serangan terhadap penduduk sipil, kemudian disebut sebagai teroris. Karena ini masalah nih, kalau buat saya. Dia sebut teroris atau apa? Atau kita sebutnya sebagai penjahat biasa, kriminal. Harus konsisten dong. Nah, yang kayak begini kalau keluar itu dimainkan. Lu jangan gitu dong, nyebut Hamas teroris. Ya, tapi OPM lu sebut teroris. Ya. Nah, bisa. Kalau saya konsisten. Persoalannya, orang seperti saya tidak ada di dalam tataran internasional. Dan ini akan kemudian, harus karena apa? Pertimbangannya adalah soal apakah kemudian kita mendapatkan serangan balik. Begitu loh. Kalau kita mendukung sesuatu yang kemudian mereka kemudian akan serang balik. Contoh misalnya, ketika Timur Timur masih di bawah Indonesia, kita bicara soal kemerdekaan Israel. Apa yang kita lakukan di Timur Timur sama nggak dengan yang dilakukan Israel dengan Palestina? Nah, itu saya bilang, kenapa kemudian eh, kita tidak meratifikasi protokol tambahan 1977 karena apa? Pasal satunya menyatakan ada alien occupation. Nah, Indonesia hadir di tim-tim itu sebagai apa? Alien occupation kan? Nah, udah selesai. Nah, sekarang Timur Timur sudah merdeka. Kita tentunya lebih leluasa dong, ya, karena sudah tidak ada kerikil dalam sepatu.
Ya coba kalau ada kerikil dalam sepatu, enak nggak jalannya? Tidak kan? Nah sekarang sudah bebas. Jadi artinya kita harus secara cerdas ya untuk bisa kemudian setiap argumen itu bisa kita kena serangan balik nggak? Karena dalam hukum, dalam berargumentasi hukum, khususnya di berbagai forum internasional, apalagi di pengadilan, kita harus kemudian meminimalisir terjadinya argumentasi balik atau serangan balik yang dilakukan oleh pihak lawan. Ya, makanya kita harus konsisten dalam hal ini. Ya, makanya saya senang nih pertanyaan ini, pertanyaan Ibu siapa? Ibu Risma ya. Apakah ada? Iya ada, tapi itu tidak kemudian serta merta begitu mudah kemudian dipakai dan diterima, gitu ya. Kecuali di majelis umum. Kalau majelis umum 190 negara, ah, udahlah pertempurlah kalian, ya. Tetapi solusinya paling Presiden Majelis Umum akan bilang, kita cari solusi ya, seperti yang kita lakukan kesuksesan kita waktu konflik di Korea tahun 1950-53. Tapi apakah dalam hal ini kan sama? Ya belum tentu. Bahkan Dewan Kawanan PBB itu mencegah supaya Majelis Umum yang ambil. Nah, ya kan? Nah, ingin saya katakan ada beberapa instrumen di Dewan Kawanan PBB yang pro Palestina, yang istilahnya menguntungkan Palestina. Kemudian ada Mahkamah Pidana Internasional, ya karena itu butuh waktu panjang. Kenapa? Mengumpulkan bukti dan segala macam. Tetapi kalau kita bicara soal PBB itu ada dinamika politik, ya tambah lagi dinamika politik internasional, ada kepentingan internasional di situ, ya. Jadi kalau ditanya ada Bu. Jawabannya ya pasal 51 Piagam PBB. Anda bisa baca sendiri, bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahwa itu diperbolehkan. Ya, apa yang dilakukan oleh Hamas bisa dikatakan oh itu bentuk artikel 51. Nah, ini saya hubungkan dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa Hamas dan PLO tidak ada dalam satu perahu? Karena keduanya memiliki ideologi yang berbeda. Hamas atau Harakah Al-Muqawamah Al-Islam ya adalah sebuah gerakan perlawanan, ya, resisten. Muqawamah artinya kan resisten kan, walaupun saya nggak bisa bahasa Arab secara fasih ya, dikit-dikit ngerti lah, itu juga karena bahasa Quran ya, tidak pernah belajar bahasa Arab. Tapi yang jelas, keduanya juga memiliki ideologi yang berbeda. Hamas memandang Israel itu nggak ada. Hmm. Israel, tergantung pemerintahannya siapa, itu memandang Palestina juga tidak ada. Semua itu adalah milik Israel, bahkan eh, milik Israel itu adalah mulai dari Sungai Efrat wilayahnya sampai apa namanya wilayahnya di Laut Tengah itu milik Israel. Itu mimpi mereka yang disebut sebagai The Great Israel itu adalah wilayah dari Sungai Efrat di Irak sampai kemudian ke wilayah yang diduduki sekarang oleh Israel. Jadi yang namanya Arab tuh nggak dipandang lagi. Itu untuk kelompok ekstremis Yahudi ya. Zionis, sorry. Yahudi nggak semuanya pro Palestina. Pro Israel. Termasuk guru-guru saya yang Yahudi di sekolah-sekolah saya ketika saya sekolah di luar negeri ya. Itu tidak semua, boleh saya katakan orang Yahudi yang pro Palestina. Dia sangat liberal ya. Nah, sedangkan Indonesia aja ketika kata liberal aja alergi. Ya, dihubungkan dengan wah ini anti Islam segala macam. Profesor saya liberal pro Palestina. Ya, jadi hati-hati dengan kata kalau Anda tidak paham apa arti liberal itu ya. Semua orang dituduh liberal kalau di Indonesia. Saya liberal gitu ya dalam konteks liberalisasi pemikiran ketika melihat hal-hal tertentu gitu loh. Ya, jangan kemudian wah liberal ini berarti Anda pro komunis dong. Nah, liberal pro komunis tuh gimana gitu? Ada kekosletan berpikir gitu loh. Nah, di Indonesia kayak gitu ya. Entah kenapa kemudian kita harus berurusan dengan orang-orang yang otaknya kurang 2,5 on ya, bercanda aja tapi. Nah, Hamas PLO, Anda bisa lihat ya, bagaimana kemudian Hamas itu tidak percaya adanya solusi dua negara. Buat dia ini bukan solusi, tetapi memang tanah itu milik Palestina. Israel itu tidak pernah ada, makanya harus dihapuskan. PLO lain lagi, dia tidak bicara soal apa namanya kesemuanya. PLO hanya bicara kami mau tanah Palestina yang diduduki dikembalikan. Nah, kalian yang punya hak kalian, ya sudah, ambillah, bikinlah negara. Maka dia setuju solusi dua negara. Indonesia bersikap apa? Indonesia setuju solusi dua negara. Tapi dengan syarat juga, balikin wilayah-wilayah yang diduduki sebelum 67. Nah, artinya apa? Konsistennya Indonesia adalah bahwa dia mengakui sebenarnya secara de facto ada negara Israel. Nah, sekarang tanya rakyat Indonesia,
Ya, dan satu hal lagi sebenarnya, persoalan Palestina Israel itu jangan selalu dikaitkan antara konflik agama dalam hal ini, antara kelompok muslimin dengan kelompok Zionisme Yahudi dengan kelompok Kristen. Karena terus terang aja kalau saya baca di media sosial yang banyak pendukung Israel latar belakangnya Kristen, dan terus terang kalau Anda ke Palestina sendiri, kelompok Kristen ini nggak dianggap oleh orang Yahudi. Jadi gimana? Jadi jangan soal agama gitu loh. Kita solidaritas karena kita manusia, ya. Waktu saya menjadi mahasiswa pada saat pendudukan tim-tim oleh Indonesia, saya pro kemerdekaan Timor Leste. Waktu itu Timor Timur. Bahkan jauh ketika saya SMA, tahun 91 saya menulis artikel pendek yang saya taruh di mading. Anak-anak mungkin nggak tahu ngerti mading itu ya, majalah dinding. Dulu nggak ada majalah. Jadi tempel di dinding gitu kan, ada tempat di setiap SMA itu tempat kita kalau mau bikin puisi taruh di situ gitu kan. Kalau misalnya ada yang apa namanya suka sama teman sekelasnya taruh di situ puisinya. Nah, saya menulis artikel 1 2 halaman di situ. Saya setengah 7 pagi saya tempel, jam 9 udah nggak ada ketika istirahat, dan saya harus menghadapi risiko dipanggil wakil kepala sekolah karena sikap saya mempertanyakan apa kemudian hak kita berada di wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri untuk anak SMA umur 18 17 tahun. Nah, saya konsisten sejak muda. Artinya apa? Eh, ini bukan persoalan bahwa untuk menjadi itu saya harus berubah jadi Katolik karena sebagian besar penduduk Timor Leste adalah Katolik. Tidak. Untuk Anda butuh jadi manusia aja, sama sedikit kapasitas otak untuk berpikir, gitu loh. Karena kita memang diciptakan manusia. Kenapa saya selalu bilang kapasitas otak? Karena itu permasalahan kita di Indonesia. Ya, Tuhan menciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut. Tapi kenapa mulut kita yang lebih banyak berbicara, ya, lebih banyak bekerja? Di antara 2 kuping yang seharusnya kita harus sering mendengar, itu ada sesuatu yang anugerah yang diberikan, yang namanya otak untuk berpikir. Nah, itu aja saya katakan bahwa dalam melihat itu kita tidak boleh emosional. Gunakan cara-cara yang cerdas, cara-cara yang memang solutif, dan itu kemudian membuat lawan kita juga berpikir 2 kali. Oh, ini bukan lawan yang berat. Kalau cuma bising-bising aja, mana yang lebih penting? Mau buat suara atau bising? Mana yang lebih penting? Voice or noise? Suara atau bising? Ya. Nah, itu. Tapi bukan sering dia salah artikan omongan saya. Berarti lu nggak setuju demo. Sorry, latar belakang saya aktivis. Demonstrasi adalah alat untuk mengunjuk rasa. Namanya juga unjuk rasa. Saya nggak anti yang begitu. Tapi unjuk rasa itu adalah show of force. Perlu diperkuat dengan argumen-argumen. Argumen yang sifatnya ilmiah, argumentasi hukum yang penting untuk kita kemudian menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kebisingan, tapi ada suara yang disampaikan. Ya, jadi soal Hamas PLO tidak bersatu, ya sejak 1987 Hamas itu sudah berdiri, memisahkan diri dari PLO. Mereka berbeda secara ideologi. Nggak usah begitu pertanyaannya. Kenapa negara Arab di situ nggak bersatu sekarang? Itu aja pertanyaannya. Negara Arab yang sudah memiliki hubungan diplomatik sudah berapa banyak? Uni Emirat, ya. Terus kemudian Maroko. Maroko kenapa punya alasan untuk berhubungan dengan Israel pada tahun 2020 kalau tidak salah? Itu karena ada kepentingan dia untuk bisa mendapatkan wilayah Sahara Barat. Karena Sahara Barat ini ingin merdeka dari Maroko yang didukung oleh Aljazair. Itu politik. Kenapa kemudian Sudan setelah eh, apa namanya presiden yang apa namanya Omar Basir itu kemudian digulingkan, kemudian melanjutkan hubungan diplomatik karena dia butuh bantuan dana yang disponsori oleh Amerika Serikat. Tapi apa Anda lihat sekarang apa yang terjadi? Demokrasi tidak berjalan, yang terjadi adalah konflik antar faksi di militer. Faksi angkatan bersenjata melawan faksi paramiliter. Kenapa? Supaya orang sibuk untuk tidak ngomongin yang lain-lain, ya udah kita bikin sibuknya di dalam. Lebanon tidak memiliki hubungan dengan Israel. Cuma persoalannya sekarang di dalam tubuh Lebanon itu faksinya banyak. Ada faksi Kristen Falangis, ada kemudian fraksi Hizbullah, ada fraksi nasionalis. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri kan? Nah, udah gitu aja pertanyaan kita perluas lagi. Ya, dari sekedar Hamas PLO dengan kenapa negara Arab? Mesir nggak mungkin. Lihat apa yang dilakukan setelah 7 Oktober dan serangan. Balik dari besar-besaran yang dilakukan Israel. Nggak bisa masuk. Mereka cuma bisa buka perbatasan. Bahkan awalnya perbatasan itu tidak dibuka.
Jadi orang-orang Mesir yang kemudian datang dengan pakai tangki air segala macam untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Gaza, itu kesulitan untuk masuk. Logikanya gimana? Kan Mesir Arab juga ya. Hmm. Nah, itu aja. Jadi artinya ketika ditanya Hamas PLO, ideologinya sudah berbeda. Sekarang untuk bersatu, itu bahkan saya ingat ketika ketika tahun menjelang apa namanya Presiden Arafat, presiden ya karena sudah tidak lagi menjadi ketua PLO ketika Palestina dinyatakan merdeka karena didukung secara de facto dan di jure oleh negara-negara seperti Indonesia karena ada pengakuan ya, itu terjadi konflik bersenjata antara kedua belah pihak, berantem di antara kita sendiri. Ya. Suriah, dia tidak memikirkan itu sekarang. Karena apa? Dia sedang memikirkan ada kelompok-kelompok bersenjata seperti sisa-sisa ISIS, ya, termasuk di Irak, yang itu harus dihadapi serius. Gimana dia mau bantu Israel? Apa Palestina? Nah, itu yang ingin saya katakan bahwa kita tidak mudah kemudian memandang bahwa ini kan sebenarnya gampang kita bersatu aja gitu loh. Jangan gunakan logika-logika yang ada Indonesia untuk kemudian bisa berlaku di sana. Oh iya, kan sudah selesai pemilu nih. Kelompok pendukung Presiden A sama yang kalah join dong. Nggak bisa, bos. Ini ada sesuatu yang berbeda. Ya, nggak bisa logika kayak gitu dipakai di sana gitu loh. Ini ada orang mati di sana, ada korban, ada konflik, ya kan? Yang nggak bisa kemudian gampang solusi ala Indonesia musyawarah mufakat nggak bisa dipakai. Ya, Anda mau contoh yang lain? Dialog atau misalnya perundingan. Terakhir itu kan perundingan dilakukan menghasilkan apa yang disebut sebagai perunding apa namanya Oslo Agreement. Itu tahun berapa? Itu seingat saya mungkin baru tamat SMA kali 93 94 kalau nggak salah. Berkaitan apa? Penguatan terhadap solusi dua negara. Selesai nggak sekarang? Pada saat itu Perdana Menterinya Yitzhak Rabin. Ketika diganti Benjamin Netanyahu, sampai sekarang itu abadi orang itu sebagai Perdana Menteri, walaupun kalah kemarin sebentar, ya cuma setahun dia tidak Perdana Menteri, dia balik lagi sekarang. Anda lihat bagaimana? Faksi hokis yang ada, hokis itu faksi elang yang ada di tubuh Israel yang menjadikan Israel sekeras ini, faksi yang paling ekstrim. Ya. Kalau faksi sisa Rabin, dia oke, setuju solusi dua negara, tapi dia berakhirnya seperti apa? Dia dibunuh oleh siapa? Oleh rakyatnya sendiri. Ditembak oleh orang yang bernama Yigal Amin. Saya ingat karena apa? Ya saya mengikuti perkembangan itu. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir dan pertanyaan itu memiliki hubungan dengan pertanyaan Saudara Anwar. Gitu. Apa langkah-langkah dalam ya konkret yang harus dapat dilakukan oleh negara-negara? Langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh negara-negara sekarang adalah tunjukkan Anda itu memang ingin menyelesaikan konflik. Dengan cara apa? Ketika ada masalah, masalah itu misalnya di PBB, jangan abstain. Say yes. Seperti Indonesia lagi kampanye itu. Say yes for resolution for Palestine. Nah sekarang ada, coba Anda Google, ada berapa negara yang jadi anggota PBB sekarang? Lebih 190 setahu saya. Kalau ada yang abstain itu keterlaluan buat saya. Karena apa? Ada orang, ada konflik ini. Terus kemudian dia nggak mau ikut campur gitu. Abstain, kami nggak berpendapat apa-apa. Itu ibaratnya kalau di Indonesia ketika demokrasi sedang bahaya, terus Anda diam. Nah nanti tunggu aja saatnya itu spatula mampir di kepalamu. Nah itu aja. Ya, otoritarian balik gitu. Lu diem kan? Karena belum datang. Nanti kalau dia datang padamu, baru menyesal. Nah ini yang saya katakan dalam politik internasional, itu yang harus dipertimbangkan. Karena politik internasional lu kerjanya tuh senyap. Ya, misalnya Israel nggak turun langsung pakai proksinya apa Amerika Serikat. Oke, kamu yes saya yes ya. Kalau gitu bantuan luar negerinya saya kurangi. Tidak ada pengiriman beasiswa untuk ke Amerika Serikat bagi negara Anda. Nah kalau dia mengatakan ya nggak apa-apa, masih ada negara lain. Ya kan, itu kan independensi sebuah negara sedang diuji. Oh, bantuan ekonomi Anda sedang saya kurangi. Kalau buat saya nggak apa-apa. Kan kamu juga mau bangkrut. Misalnya gitu loh. Kita kan punya independensi politik kan, ya kan, sebagai sebuah negara. Itu independensi politik itulah yang kemudian dalam konteks hukum disebut sebagai kedaulatan. Nah, pakailah kedaulatan itu untuk bisa
kita bisa kemudian secara lantang menyuarakan apa yang kita mau gitu, apa yang kita dukung. Nah, kalau kita mendukung Palestina, seperti Indonesia kan total nih, ya. Tapi mungkin Ibu Bapak baru tahu kan bahwa Indonesia sebenarnya mendukung solusi dua negara. Nah, itu masalah nggak buat Anda? Jadi tetap apa? Negara Israel ada, tapi ya balikin wilayah okupasinya. Jadi apa? Wilayahnya balik pada saat 48. Nah, wilayah 48 itu kecil banget Israel. Ya, itu. Jadi sebelum ada apa namanya perang Arab Israel pertama. Nah, oke. Nah, tapi sekarang kan sejak 70 tahun gimana? Namanya orang mendapatkan wilayah karena kan itu diperbolehkan dalam internasional dan balik lagi. Gitu. Kalau kembalikan yang perang, dudukin lagi. Ya, begitu caranya. Dalam hukum internasional itu ya seperti tadi saya katakan ada occupation, ada annexation, ada prescription, ada cession. Pilih ya, pilih yang mana untuk apa namanya? Caranya tentunya use of force. Nah, tapi use of force itu nggak sembarangan dalam hukum internasional. Harus ada alasan. Alasannya apa? Saya sudah jelaskan tadi. Artikel 51, pasal 51 Piagam PBB. Nah, itu. Jadi langkah konkretnya itu. Ya, karena kita tidak bisa menggunakan pakai Dewan Kawan PBB ini sekarang deadlock. Ya, Majelis Umum belum punya kesempatan, tetapi saya berharap Majelis Umum bisa mengambil inisiatif untuk membuat resolusi. Memang tidak sekuat Dewan Keamanan PBB, tapi kalau 190 negara lebih menyatakan no, selesai itu. Mayoritas lah ya, mayoritas bukan 190 total ya. 190 negara menyatakan no terhadap tindakan Israel, selesai. Karena apa? Israel mengharapkan bahwa Gaza ini menjadi Nakba kesekian. Ya. Karena itu mereka minta kan buat yang ada penduduk Gaza tinggalkan karena kami akan melakukan serangan. Itu aja sudah salah gitu dalam hukum perang dalam hukum perang ya atau hukum humaniter ketika kemudian mereka menyatakan suruh supaya apa ya wilayah pendudukannya kan jadi tambah kan mereka bisa buat pendudukan terbaru ketika Gaza kosong ya udah panggil Yahudi dari seluruh dunia ini ada yang kosong kita bisa ambil seperti yang mereka lakukan saat ini karena wilayah-wilayah sebelum tahun 67 dan sesudah 67 ya tahun perang Arab Israel pertama dan perang Arab Israel kedua. Ini udah kayak Star Wars nih, ada season 1, season 2 gitu ya. Part 1, part 2 gitu. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh Israel. Kalau lu keluar kan berarti gue nambah wilayah. Persoalannya itu tidak diperbolehkan dalam hukum internasional. Kalau itu mereka pergi, makanya kan bertahan nih orang-orang Palestina di Gaza. Kalau nggak terjadi Nakba lagi, Nakba itu ya kiamat lagi, malah petaka lagi. Karena itu yang dimau Israel. Lo kan jadi minoritas. Kalau nggak Palestina tinggal berapa gelintir. Ya nggak apa-apa. Kami akan datang. Kami bangun lagi. Tapi isinya orang Yahudi. Dan harus diingat ya, Israel itu penduduknya semuanya dipersenjatai. Settler itu para penduduk yang orang asing itu yang orang Yahudi dari luar itu mereka dipersenjatai dan dilatih oleh militer dan dilindungi oleh angkatan bersenjata. Ya, jadi empat pertanyaan ini bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau misalnya tidak ada yang kurang. Ya. Bagaimanapun juga saya melihatnya dari segi tek hukum internasional dan juga karena juga saya apa namanya juga pengajar di jurusan hubungan internasional jadi secara politik sedikit banyak saya paham lah ya bagaimana kemudian karena kalau kita bilang langkah-langkah hukum tidak selalu gitulah bisa menghentikan konflik contoh misalnya apakah kemudian Mahkamah Pidana Internasional bisa menghentikan konflik tidak karena sepanjang yang saya tahu konflik yang terjadi di bekas Yugoslavia, apakah itu di Bosnia Herzegovina, Kroasia, waktu itu kan saling berperang ya dengan Serbia, yang kemudian pada saat itu Mahkamah Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia sedang berlangsung dan baru selesai pada tahun 2017, tidak menghentikan konflik di antara negara itu. Termasuk di Rwanda, ketika terjadi pembersihan etnis yang dilakukan oleh suku Hutu segala macam. Mahkamahnya sudah berdiri di mana di Arusha, Arusha itu di Tanzania. Tapi tetap berlangsung. Makanya kemudian mekanisme lain ketika penyelesaian itu apa? Melalui perundingan, melalui politik selesai. Ya. Bekas Yugoslavia juga begitu. Ketika Bosnia kemudian settle, kemudian membagi apa Bosnia oke tetap dipimpin oleh 3 presiden yang berbeda etnis gitu. Ada wilayah khusus ya untuk Serbia. Tapi itu kan akan lama-lama akan hilang karena apa ya masyarakatnya kan menunjukkan sikap yang berbeda dengan pemerintah.
hal yang sama juga ditunjukkan oleh masyarakat atau rakyat dari negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel. Anda bisa lihat ketika Piala Dunia di Qatar yang baru-baru ini tahun lalu, ketika televisi Israel menyatakan bahwa oh ya, saya dari televisi Israel, dia mau wawancarai orang Maroko, nggak mau dia. Oh Israel nggak pergi. Padahal Maroko memiliki hubungan diplomatik. We are friends, we are already friends, your government friends. Ya, yeah, our government friends, but we are not friends. Gitu kan. Mereka langsung langsung bilang ya, pemerintah kita memang berteman, tapi gua enggak gitu loh. Ya, terus televisi Israel tuh sampai announcernya stres, nggak ada yang mau wawancara apa bersedia diwawancara oleh televisi Israel. Karena apa? Itu mereka dipandang hina bahkan oleh rakyat negara di mana negara tersebut memiliki hubungan dengan Israel, termasuk Uni Emirat. Aku dari Uni Emirat. Oh, kamu dari Israel, pergi. Nah, artinya apa? Sikap pemerintah belum tentu sama dengan sikap rakyat. Ya, jadi demikian dari 4 pertanyaan. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada lagi yang lain dari chat, kayaknya udah banyak nih. Iya Pak, dari chat menanggapi jawaban dari Bapak muncul banyak pertanyaan lagi. Eh, izin saya bacakan ya Pak beberapa pertanyaannya. Ini ada dari Pak Aditya Chandra. Dia menuliskan keren Pak, kenapa Timor Timur merdeka sendiri, terus bisa nggak Palestina merdeka, terus kenapa batas Pulau Kalimantan di Indonesia ini 26%-nya Malaysia dan 1% Brunei, sedangkan Indonesia merdeka bukan dimerdekakan, berbeda dengan Malaysia yang dimerdekakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya juga dari Bapak Raffi Ashtari. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Raffi Astari Musyafa dari STIH Adiaksa. Izin bertanya, bagaimana dari sudut pandang Bapak menyelesaikan masalah status Yerusalem yang merupakan kota suci bagi 3 agama monoteis, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi? Apakah Yerusalem harus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina? Ataukah Yerusalem harus menjadi kota internasional yang dikelola oleh PBB atau badan internasional lainnya? Terima kasih atas waktunya. Baik Pak, 2 pertanyaan itu mungkin. Alfi dulu deh dari STI Adiaksa. Ini sebenarnya udah selesai. Karena sampai sekarang bahkan Uni Eropa masih berpendapat, dan ini pendapatnya sesuai dengan PBB ya, tahun 1947 di dalam resolusi, walaupun resolusi 181 itu bermasalah ya, dari segi karena itu resolusi dipakai oleh Israel untuk mendirikan negara yang diproklamasikan tahun 48. Status Yerusalem itu masih corpus separatum, separated body, sebuah tubuh yang terpisah. Kenapa kemudian Yerusalem Timur itu dipertahankan sebagai hal yang terpisah dari Yerusalem Barat yang kemudian diduduki oleh Israel? Tapi kan kita bisa lihat bagaimana kemudian parlemen Israel mengeluarkan Jerusalem Law gitu ya, hukum undang-undang tentang Yerusalem, bahwa nggak bisa atau dipisah. Padahal Yerusalem Timur pada saat itu masih di bawah mandat PBB. Dan kemudian mandat itu dijalankan oleh Yordan. Jordan kalah dalam 1967. Lu mau nyalain siapa? Kan pertanyaan gitu. Jordan pergi. Sehingga kemudian wilayah Yerusalem Timur, di mana di situ ada wilayah Aqsa, ya, atau kita menyebutnya sebagai Al-Quds, itu dikuasai 100%. Ya. Apakah itu termasuk solusi? Iya, ya. Tapi negara-negara Barat khususnya sampai sekarang ini eh, beberapa sudah memindahkan kedutaan besarnya di Yerusalem sebagai bentuk pengakuan bahwa Yerusalem sebagai ibu kota. Tapi sekali lagi tidak berjalan lancar karena apa? Tidak semua kemudian memindahkan sebagai bentuk bahwa kami tidak mendukung. Kan bisa tidak melakukan apa-apa, itu kan sebuah sikap kan, ya kan? Nah, jadi sebagian besar masih di Tel Aviv gitu ya. Nah, jadi eh, apakah dikelola secara internasional? Ide itu udah pernah dilakukan, ya, bukan ide yang baru, dan sampai sekarang pun tetap menjadi corpus separatum, ya. Nah, artinya
itu bukan hal baru. Jadi solusi apa ya? Solusi itu balik lagi seperti apa yang saya jelaskan. Satu-satunya cara ya kembalikan itu wilayah pendudukan. Ya, ada 4 wilayah itu. Ada wilayah Gaza, terus kemudian ada wilayah dataran tinggi Golan yang sebenarnya itu milik Suriah. Kemudian ada tepi barat Sungai Jordan dan terakhir ya wilayah apa namanya? Gaza, Gaza Strip. Ya, itu wilayah Palestina semua. Balikin itu. Wilayah Suriah juga ada, wilayah Jordan balikin itu semua. Dan itu semua memiliki dasar resolusi Dewan PBB yang menyatakan bahwa semua wilayah itu diduduki secara ilegal. Kalau ada pembangunan eh, pendudukan Yahudi di situ ya settlement ya Jewish settlement nah, itu ilegal. Karena Yahudinya bukan original di situ. Orang dari Eropa datang, orang Amerika, Yahudi Amerika datang, gampang dapat warga negara di sana. Oh, kamu orang Yahudi? Ya, ya udah jadi warga negara, ya kan? Kayak gitu. Anda bayangkan misalnya kalau misalnya eh, di wilayah tertentu gitu ya, di sana kemudian kita datengin orang Indonesia. Wilayah misalnya gini, di Singapura tuh kan sedikit orang Melayunya gitu. Terus kita orang Indonesia datang ke sana. Terus kita menyatakan bahwa kita berdiri di sini nih negara Indonesia, tapi datengin terus. Kita wilayah kita kuasain dulu baru kemudian penduduknya datang. Nah, itu seperti apa gitu ya. Jadi ini bukan hal baru. Yang berikutnya yang soal wilayah ya. Kalau misalnya contohnya Malaysia, Indonesia dan Brunei yaitu sisa-sisa penjajahan. Apa yang disebut sebagai Pulau Kalimantan yang kemudian oleh Inggris disebut sebagai Pulau Borneo, ya, yang sebenarnya istilah Borneo itu adalah ketika orang Inggris nggak bisa ngomong Brunei, kemudian jadi Borneo karena Brunei itu bukan yang kecil yang sekarang. Brunei itu memiliki wilayah Sarawak dan Sabah, ya, dan termasuk wilayah Bulungan, Kesultanan Bulungan itu di bawah Kesultanan Brunei dulu, ya. Dan juga kesultanan apa namanya yang kemudian Filipina memperebutkan Sabah di situ. Nah, itu sebenarnya kan hasil perjanjian di antara para penjajah Belanda, Inggris di situ. Oke lah kita bagi aja Pulau Kalimantan ini. Ini sama aja juga Belanda bernegosiasi dengan Inggris waktu itu dan Jerman. Yang bagian barat, bagian gue ya, disebutnya Papua. Yang di sebelah lo disebutnya Papua sama New Guinea. Nah, ketika Jerman kalah di Perang Dunia ke-1, bagian Papuanya diambil oleh Australia sebagai pemegang mandat dari Inggris. Sehingga nama negara barunya Papua New Guinea. Dulu bagian utara adalah Papua, bagian selatan disebutnya New Guinea. Nah, itu dia. Jadi itu hanya sisa penjajahan yang kita pertahankan hingga sekarang, gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang juga ada sifat irredentalism. Irredentalism itu adalah sifat di mana ya kita memilih ingin sebagai sebuah negara besar mau luas lagi gitu seperti zaman Majapahit gitu. Dan itu sudah sebenarnya bukan hal baru dipikirkan para pendiri bangsa kita, contohnya Muhammad Yamin sudah berpikir ketika Kongres BPUPKI gitu ya. Wilayah Indonesia itu yang mana? Oh, bekas jajahan Belanda aja. Oh enggak, mesti tambahin Malaya. Siapa lagi? Tambahin lagi Filipina Selatan. Terus Brunei juga masuk. Ya, terus apa lagi ya? Bagian Papua juga mesti masuk. Saking besarnya gitu memikirkan bagaimana wilayah apa yang disebut sebagai Majapahit Empire itu kembali lagi. Tapi itu kan nggak bisa. Kalau kita mau masukin itu tanya dulu penduduk Malaya sebagai bekas jajahan Inggris, tuh mau join kita nggak? Voluntarily ya udah. Ya, ternyata gagal kan? Karena apa? Waktu itu sebagian elemen pimpinan Malaysia yang pro Indonesia menyatakan bahwa kami siap bergabung. Ternyata tidak, gitu loh. Ya, jadi untuk tidak bisa kemudian disamakan antara dengan wilayah lain. Kalau Timor Leste ya atau Timur Timur ya kita datang di situ. 7 Desember itu kita datang invasi. Makanya sampai sekarang diperingati sebagai Invasion Day di Timor Leste. Bahwa kita datang meskipun dalam perspektif Indonesia kan kita bantuin rakyat Timor Leste dari konflik dengan Portugal atau kalau dari perang saudara. Iya, argumennya begitu, tapi dasarnya kemudian kita mendukung satu faksi yang pro Indonesia namanya Apodeti. Habis itu kita bilang sama dunia kita mengadakan apa yang disebut sebagai intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan itu terbatas, ada waktunya, ada limited. Ternyata enggak, kita bikin jadi provinsi ke-27. Terus kita buat diplomasi itu. Wah, ini harus diakui. Sampai ya begitu 91 kejadian Dili pembantian Dili Massacre sampai kemudian 99 referendum, kita tidak lagi kemudian mendapatkan sokongan dari
dunia. Karena juga cara kita mempertahankan wilayah timur waktu pada saat itu tidak dipandang sebagai melakukan pendekatan manusiawi. Karena apa? Kita mau melakukan pembangunan secara fisik. Tetapi orang-orang yang ada di situ ya dihadapi dengan pendekatan keamanan. Bagaimana kita mendapatkan simpati dari sebuah pendudukan yang sifatnya pendekatnya militer, terus kemudian dipaksa menjadi sebuah bangsa yang sebenarnya dia tidak bukanlah kemudian willing menjadi bangsa itu. Kalau misalnya gini ya, oke lah, eh, kami kan Timor dijajah Portugis, kami punya sejarah kami sendiri, kami baru baru dipaksa bergabungnya tahun 75, terus disebutnya sebagai bangsa Indonesia. Nah, kayak gitulah. Kan itu pertanyaan. Coba masukkan diri Anda dalam posisi mereka. Tentunya argumen sejarah kan menjadi apa namanya? Menjadi relevan di situ, ya. Dan juga tidak bisa disamakan apple to apple misalnya dengan di Papua gitu loh. Papua mengalami proses perundingan dengan Belanda, kemudian ada New York Agreement meskipun tidak ada keterlibatan orang Papua di situ. Itu aja, ya. Jadi kita sebagai akademisi harus fair, ya. Jadi tidak bisa kemudian berpihak terhadap satu sisi yang kita tidak mau ada kelemahan kita atau ya, wajar lah. Tapi maksud saya tidak melihat ini secara adil begitu sebagai seorang akademisi. Kalau kita bisa bilang, oh ini yang salah ini, ya kan? Itu harus fair. Pahit memang kalau bisa ngomong kayak begitu. Cuma ya apa boleh buat. Itu kita pada soal Timor itu kita berada dalam sisi yang salah dalam sejarah. Harus diakui. Demikian. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sepertinya sudah cukup, pertanyaannya juga sudah cukup beragam dan bervariatif. Semua elemen-elemen kebingungan-kebingungan masyarakat juga sepertinya sudah ditanyakan dan juga sudah dijawab oleh Pak Batara. Mohon izin Bapak, sepertinya diskusinya sudah selesai, namun untuk mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini, kami meminta kepada Bapak untuk memberikan sedikit closing statement atas tema yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dari kacamata hukum internasional. Silakan Bapak. Baik. Jadi berangkat dari apa yang saya sampaikan dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua, dapat disimpulkan bahwa konflik Palestina-Israel dalam pandangan hukum internasional dapat dikatakan bahwa hukum internasional mendukung Palestina. Tetapi dukungan tersebut tidaklah kemudian dapat direalisasikan sebagaimana mudahnya kita membalikan tangan mengingat kita harus menghadapi dinamika politik internasional. Terlebih juga bentuk dukungan itu tidaklah kemudian hanya ditunjukkan dengan cara-cara yang sifatnya emosional, parsial lah, hanya pendekatan agama atau pendekatan etnis atau hubungan apapun, tetapi cukup melalui pendekatan penghormatan kita sebagai manusia, ya, untuk bisa mendukung penyelesaian dan juga dukungan kita terhadap Palestina. Berikutnya adalah bahwa tetaplah kemudian bersolidaritas dengan Palestina. Indonesia dikenal atau orang Indonesia dikenal sebagai menyatakan bahwa Palestina itu seperti ibaratnya bagian dari tubuhnya. Saya ingat saya kalau pergi ke luar negeri, kemudian terutama di Eropa, di Amerika Serikat atau di Australia, khususnya ketika saya berkunjung ke kota-kota yang dimana komunitasnya adalah orang Arab, dan ketika saya misalnya berbelanja di toko atau ketemu atau di masjid mereka kita ketika sholat, ketika tahu ternyata oh kamu orang Indonesia, itu langsung kemudian mendapatkan respon yang berbeda. Terlebih kalau misalnya yang punya toko, oh saya orang Palestina, tapi saya Kristen, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Ya. Karena terus terang aja penduduk mayoritas terbesar di negara Palestina adalah orang Palestina, ya, yang Muslim, Kristen, dan Yahudi. Jadi jangan bilang bahwa orang Palestina Arab semua, enggak, ada orang Yahudi di situ yang pro Palestina juga. Jadi responnya kemudian kita secara tidak langsung ketika kita melakukan solidaritas itu, mereka menyatakan bahwa ini adalah sebagai bagian dari harapan kami untuk keluar dari konflik yang cukup panjang. Sehingga bersolidaritas itu tidak kemudian menghalangi atau tidak dihitung, ya, memang kalau orang pikir kan itu kan cuma solidaritas, nggak dihitung dong karena kita kan nggak ikut berunding. Oh tidak, jangan salah penafsiran bahwa
buat orang-orang Palestina, khususnya orang-orang Arab yang pro Palestina gitu ya, atau orang-orang di luar orang Arab yang pro Palestina, orang Indonesia atau sikap Indonesia itu dipandang sebagai sikap yang tepat dan sudah seharusnya sikap itu kemudian diadopsi oleh pemerintah mereka. Seperti itu. Jadi saya rasa demikian pernyataan penutup saya. Saya harap juga kita tidak berhenti melakukan solidaritas terhadap Palestina, dan juga salah satunya adalah jangan parsial memandang sesuatu permasalahan. Kita perlu konsistenan. Artinya keberpihakan kita itu bukan didasarkan atas agama, ras dan segala macam. Enggak. Cukup menjadi manusia gitu loh. Jadi makanya kenapa kemudian saya memberikan contoh Timor Timur gitu kan. Pada saat di bawah pendudukan Indonesia, itu kita cukup jadi manusia Indonesia saja tanpa harus kemudian, kalau kan tapi bukan Katolik, memang bukan, tidak harus seperti itu. Cukup menjadi manusia, kita mengetahui apa yang terjadi di sana, ada pelanggaran berat HAM di situ, ya kan? Nah, kita harus kemudian menyatakan tidak terhadap setiap kekerasan yang terjadi di muka bumi ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Batara Ibnu Reza atas closing statement-nya. Alhamdulillah tadi telah disimpulkan bahwa untuk memandang konflik dan untuk juga menyetujui atau pro kepada Palestina, kita hanya perlu sisi kemanusiaan saja sebetulnya. Tidak perlu Menjadi memandang. manusia, tepatnya. Menjadi Ya, manusia aja udah cukup. kita perlu menjadi manusia dan sedikit kapasitas otak, betul ya Pak? Baik, Untuk berpikir. Kalau punya otak tapi nggak punya kapasitas berpikir, ya repot itu. iya, betul, betul, betul. Kami sepakat, Bapak. Baik, Alhamdulillah diskusi yang berjalan pada pagi hari ini sangat seru dan juga memberikan kami pencerahan yang begitu baik terkait konflik Israel dan Palestina ini dari sudut pandang yang berbeda yang kebanyakan beredar di media sosial gitu. Nah, ini kita mendapatkan pencerahan dari sisi hukumnya, yang mana juga kita tidak boleh memandang selain sisi hukum juga, kita harus melibatkan argumentasi hukum dalam memandang konflik yang terjadi di Israel dan Palestina ini. Izin Bapak, kami dari Juris Policy Institute menyiapkan sedikit cindera mata kepada Bapak Batara Ibnu Reza sebagai tanda terima kasih kami karena telah bersedia menjadi narasumber pada sesi ngopi seruput kita pada pagi hari ini. Sertifikat online ini kami aturkan kepada Bapak Batara Ibnu Reza sebagai ucapan terima kasih dari Juris Policy Institute dan juga dari seluruh peserta yang hadir karena telah memberikan kami semua pencerahan terkait hukum internasional, bagaimana kita memandang konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Terima kasih Bapak, kami harap Alhamdulillah, Bapak terima sehat kasih. selalu dan juga Amin. kedepannya di agenda-agenda JPI selanjutnya kami juga berharap dengan penuh harap ya Pak, kalau Bapak bisa membersamai kami lagi di agenda-agenda berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah ada laporan buat BKD ya, beban kerja dosen. Alhamdulillah, nih kita jadi kuliah hari Minggu sambil ngopi kan seru ya Pak. Izin Pak, sekali lagi ini sebelum kita tutup sesi diskusi kita pada pagi hari ini, kepada teman-teman semua peserta diharap mengaktifkan videonya, ya kameranya. Kita akan capture layarnya untuk dokumentasi. Baik, dipersilahkan menampilkan pose terbaiknya. Kita akan adakan sesi dokumentasi. Di hitungan ketiga ya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Baik, di slide berikutnya. 1, 2, 3. Mohon izin Bapak sekali lagi. Ya panitia, mohon di capture ya. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Terutama kami tidak berhenti ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kami kepada Bapak Batara Ibnu Reza yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, jika ada agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom.
Terima kasih Baik, terima Bapak. kasih. Salam Terima sehat. kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Wah, semua untuk semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Waalaikumsalam banyak atas warahmatullahi perhatiannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengcapture layar Zoom-nya karena itu akan menjadi salah satu syarat untuk absensi. Nah, jangan leave Zoom terlebih dahulu karena absensi akan kami kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu, karena jika kami kirimkan di grup itu banyak peserta-peserta teman-teman yang tidak ikut join Zoom-nya, jadi nanti bisa ikut absen juga. Jadi kita share link absensinya di kolom chat ya Bapak Ibu, jadi dikhususkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti diskusi ngopi seruput ini dari awal sampai akhir. Sebentar, kami akan kirimkan di kolom chat. Jangan lihat bawah lah. Apa juga bawah itu? Jangan langsung, kasihan. Sini. Terus, terus. Ini lupa. Tangan. Baik, Bapak Ibu, link absennya sudah di-share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi link absensi untuk nantinya mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena link absennya sudah kami berikan di kolom chat dan diskusi kita sudah selesai, izin kami akhiri Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa nanti videonya akan kami share di YouTube ya Bapak Ibu.